Ya, itu dia tuh. Selamat malam, Selamat pagi, selamat sore. selamat siang, Bertemu lagi dengan saya Bayu dan saya Imam. di acara yang sangat dingin ini. Namanya adalah The Obras. Obrolan gak Jelas. Kayak hidupku yang udah mulai gak jelas ini, Bu. Jadi malam ini kita akan membahas suatu hal yang malam ini kita nggak ngebahas dari Quora dulu. Enggak. Karena Udah habis subsidinya kontrak. habis. Udah. Kita lagi membahas sesuatu yang sebenarnya menyeramkan, mengingatkan dan ngeri-ngeri sedap lah. Ini lebih Yaitu makannya ayam di Blok M. ada Ada. enak gak? Ada setannya. Oke, kita akan membahas tsunami 20 meter yang akan terjadi dalam waktu dekat. Emang udah dekatnya? Itu Mana? Enggak, ini Pulau Jawa. Ini tuh beritanya cuma Pulau Jawa. Pulau Jawa berpotensi tsunami 20 meter. Anak Indigo ungkap sejumlah fakta bikin merinding. Jadi gini, katanya beberapa minggu terakhir warga dibuat panik dengan pemberitaan terkait adanya potensi tsunami setinggi 20 meter. Lu kebayang nggak tuh 20 meter gimana? Aduh. Medis. Jadi terkait adanya potensi tsunami setinggi 20 meter yang akan terjadi di Pulau Jawa. Hal itu diungkapkan oleh guru besar bidang seismologi Institut Teknologi Bandung. Namanya Sri Widiantoro Olaki. Seorang anak. Lalu seorang anak Indigo melalui akun TikTok miliknya @andri_aan1 mengaku sering menuliskan ramalan di Instastory miliknya. Salah satunya ia pernah menulis mengenai ramalan akan adanya air mata yang jatuh tiap minggu pada 21 September pukul 3.35 dini hari. Aduh, bilang aja lagi begadang. 335. Kenapa Oh. 335? Kenapa nggak 420? Ini gua ngoper goblok. Oh iya ngoper. Hal itu ia tulis di Instastory pada 21 September 35. Ia menulis, ada yang menunggu untuk menjatuhkan banyak air mata. Ini maksudnya Adalah sesuatu yang siap datang dan akan menjatuhkan banyak air mata. Aku nggak tahu itu apa. Aku menekankan itu air mata, bukan menangis, karena aku merasa itu tuh musibah dan ada hubungannya dengan air. gitu. Air mata rakyat yang disengsarakan, Benar. ya kan? Dia soalnya tuh ininya eng. Avatar air eng. Nangis. Setelah dia melihat status Instastory tersebut, siangnya terjadi banjir bandang di Sukabumi yang menyebabkan sejumlah mobil nyawa melayang. Nah, tapi kan aku merasa rasanya tuh bukan hanya ini, ada lagi yang lebih besar selain nangis itu. iya. Yaitu, tapi aku berharap benar-benar berharap. Oh, dia udah menggunakan kedua kalimat nih, berlebihan nih. Harapannya Berlebihan tinggi. kata-kata nih, udah berharap dan benar-benar berharap ini terjadi. Aku tidak peduli. Tandanya apa Jika tuh? dibilang ramalanku salah, yang penting kita selamat gitu. Kalau ini sih ya berharap nggak terjadi lah. Amin. Tapi kita harus buktikan dong. Ini kan berdasarkan anak Indigo. Tapi ini menurut para peneliti di BMKG bersama ITB. Tuh, ini BMKG nih. BMKG juga meneliti, jadi nggak sembarangan gitu. BMKG berkata, sebagai negara berpotensi rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, penelitian atau kajian gempa bumi dan tsunami Indonesia ini perlu selalu didorong dengan tujuan bukan untuk menimbulkan kecemasan di masyarakat dan kepanikan. Jadi itu alert gitu, tapi lu Benar. nggak mesti panik. Benar, setuju. Mengingatkan Betul. kalau apa yang harus dilakukan nanti misalnya terjadi gempa, ngumpet di bawah meja. Betul. Kalau terjadi alarm tsunami harus jauh-jauh cepat dari pantai. Cuman kan ya namanya kalau kayak gitu kan potensinya kan tinggi nih, 20 meter. Kalau 20 miliar sih enak kaya. Kalau 20 meter kan lumayan tuh tinggi. Duit tuh 50. Duit deh. Gimana tuh kita ngindarinnya tuh, meja juga terombang-ambing kita ngumpet di bawah meja. Tadi temen gue yang megang kamera ngasih usul Apa kalau nih? ada tinggi gitu, pegangan di tiang listrik. Take up gitu loh tuh pegangan dia. Di dalam aduh balok motor, ereking, cabe-cabean, Selesai udah. fuckboy, Aduh, fuckgirl, ya Allah. mentok-mentokin badan di tiang listrik. Pon BO.
Salah, enggak kebanyakan Enggak, ya. ya. Namun untuk mendukung penguatan sistem mitigasi bencana sehingga kita dapat mengurangi atau mencegah dampak dari bencana itu baik jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan bangunan dan lingkungan. Oh. Itu maksudnya tuh apa tuh? Baik. Jadi, Mm-mm. penelitian tersebut dilakukan sejak 2017 lalu. 2017 lumayan tuh ya. Hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menguatkan sistem mitigasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, mengingat potensi kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia tidak hanya berada di pantai selatan Jawa tuh. Dengerin. Bisa di mana lagi, Mang? Pantai Utara. Pantai Indah Kapuk. Hasil pemodelan Modelannya juga dapat menjadi salah satu acuan bahwa lahan yang di pantai yang berada pada ketinggian lebih 20 meter relatif lebih aman terhadap ancaman tsunami. Tapi di seluruh Indonesia gitu gini, maksudnya. kalau setahu gue nih ya, kalau gue jalan-jalan ke arah pantai selatan kalau touring, tapi emang daerah selatan tuh gini, Mam. Ini pantai nih. Kita tuh harus naik gunung setinggi mungkin dulu. Benar. Baru turun baru nemu pantai. Betul, kayak betul. di Sawarna. Kan gitu kita ngelewatin Iya. gunung. Bukit Habibie, Sawarna. Santolo juga naik dulu kemana? Gitu. Ranca Benar. Buaya kita harus ngelewatin Ranca Bali tinggi baru gunung. Kalau dia bilang 20 meter aman Tinggi, ya, aman, ya. aman kali. Nggak tahu Gunungnya juga. doang. Gunungnya aman, orangnya kagak. Ya kita tinggalnya kan kagak di gunung gitu. Di GI tinggi tuh. Hah? GI. 20 lah. Ya hancur juga bawahnya rontok. Atasnya gimana? Ya udah pegangan aja tiang Iya. listrik. Tuh, dengan adanya penelitian yang ditindaklanjuti dengan peringatan dini sebelum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan terjadi korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami ini berita gimana sih bacanya? Pokoknya tuh masih sangat diperlukan kesungguhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat bersama-sama pemerintah pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana. Iya, benar-benar. Makanya di setiap pantai tuh Kuncen. salah, Kanggelang. Oh iya. Tuh peran media tuh penting tahu tuh dalam efektif dalam bener. mensosialisasikan mengedukasi masyarakat secara tepat untuk menekan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Kadang tuh ada media yang malah ngejerumusin dengan berita-berita yang malah bikin panik di warga. Betul. Siapan pemerintah daerah juga penting banget tuh cuy, katanya buat prasarana evakuasi peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami jalur tempat evakuasi, melaksanakan gladi evakuasi secara rutin, menerapkan building code dan standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami. Tapi kan udah terlanjur kebangun itu kayak bangunannya udah terlanjur. Enggak, ini gue pengen tanya. Standar bangunan tahan tsunami itu kayak gimana nih? Kayak di Jepang. Kan di Jepang kan bangunannya tata tahan tsunami. Iya ya, yang orang gede juga dia nggak hancur-hancur Bukan banget. tsunami deh, gempa maksud gua. Gempa di Jepang emang tahan, rumahnya Iya, pada nggak rubuh, benar, tsunami pada benar. ke uruk orang dia. Sebenarnya sih ya, ini tuh udah mungkin memang pertanda peringatan gitu. Jadi Kan dari bahwa- orang yang udah neliti, kita dengan secara turjun ke lapangan pun Benar. udah bilang ini bakalan terjadi, ada. benar. Dan anak yang indigo pun Iya. bilang ada. Itu masih ramalan sama prediksi ya. Kita kan juga belum tahu ke depan. Prediksi Jaya. Nah, nih sebaiknya langkah-langkah apa aja nih antisipasi kita menghadapi mau bencana ini? Wow. Nyanyi tahun anjing. Iya. Untuk menghadapi tsunami 20 meter ini, Tuh. yang pertama harus dilakuin tuh menjauh dari pantai. Itu kan Berarti Tur, kita ancol, dekat ancol. dibilangnya tuh 20 menit sampai gua kadang berak kayak 10 menit sambil ngerokok. Gimana Pak antisipasinya? Itu tadi cari dataran yang lebih tinggi nih. Kayak misalnya kan kalau yang dulu-dulu nih gempa pertama awal itu udah jangan mikirin harta benda, cabut ke dataran yang lebih tinggi. Iya. Cabut dataran yang lebih. Harta benda mah bisa dicari, kalau nyawa kan nggak bisa dicari. Di. Kata siapa? Tetep aja harus keren. Tetap aja miskin. Kalau dari gua sih ya berarti ini kan Bayu kan tadi sudah menjelaskan dari sisi logikanya. Berarti kalau gua dari sisi mentalnya. Iya. Iya, ya kan? Lu kan mentalnya bagus tuh. Sudah Banyak kerjaan. pertanda bahwa kita tuh harus tobat, guys. Tobat. Segera beralih dari kalau belok nih ke jalan yang lurus gitu. Kalau belok lagi lurus gitu. Yang penting Itu yang ingat omongan jalan kemarin. lurus. Iya. Gitu. Tobat goblok. Tobatnya ada bener. Ya. Bukan lu. Semua
semoga sih ini tidak terjadi dalam waktu dekat ya gitu. Apalagi kalau sampai ya semoga kita semua kalau pas saat musibah ini terjadi kita udah siap gitu. Tapi siap nggak siap? Yakin sih. Siap nggak siap sih nggak akan pernah siap kalau dia tidak memulai dari sekarang untuk tobat. Kuncinya sih sebenarnya itu dah kayaknya. Ya. Kuncinya itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pertobatan ya enggak. Virus corona sudah mendaging di dunia. Udah kita saling sekarang akhirnya lama-lama hidup Udah berdampingan. cuek aja. Hidup Terus berdampingan. sekarang nih sama mau orang. ada ini tsunami 20 meter. Iya, terus ada tsunami lagi yang lebih besar. Heeh. RUU Cipta Kerja. Iya, Mendingan RUU udah jadi undang-undang. Udah nih. Udah tobat mendingan. Parah. Tobat mendingan. Kita mulai dihempas perlahan virus, Betul. undang-undang, Betul. terus besok tsunami. Betul. Udah guys, semoga video malam ini bisa menjadi renungan buat kalian yang masih berdosa, berlumur dosa, Benar. Yang banyak mudarat. berlumur dosa, berkeluh kesah. Iya, betul. Siapkanlah hidupmu untuk menghadapi tsunami yang lebih besar dibanding Gatal tanganmu. tingkah laku para dewan di sana. Iya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama gue Imam Dan gue Bayu, di The Obras obrolan Gak Jelas.